Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Gani berasal dari ibu kota provinsi dan datang ke pelosok Kalimantan untuk menjadi seorang guru. Pada tahun 1980-an, ia mengalami sebuah peristiwa yang mengerikan dan penuh teror karena guna-guna. Semua berawal pada sekitar tahun 1986 hingga 1987 ketika kiriman untuk Pak Guru datang dari Pontianak. Untuk mencapai kampung tujuan, Gani menumpang kapal motor atau kapal bendong dari Pontianak. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 10 hari, 7 hari untuk sampai di ibu kota kecamatan dan 3 hari lagi dengan perahu kecil untuk mencapai kampung tersebut. Gani adalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru, SPG. Begitu lulus, ia segera menerima surat tugas untuk mengajar di sebuah kampung yang bahkan tidak tercantum dalam peta. Menjadi seorang guru adalah permintaan dari almarhum ayahnya. Gani masih mengingat pesan ayahnya dengan baik, yang mengatakan bahwa jika sudah terlanjur masuk ke dalam suatu hal, harus dikerjakan dengan ikhlas meskipun jauh dan sulit. Usia Gani baru menginjak 20 tahun, dengan wajah tampan dan kulit sawo matang. Tubuhnya tegap karena ia rajin berolahraga. Setelah tiba di kota kecamatan, Gani melanjutkan perjalanan ke kampung tujuan dengan naik perahu motor yang dikenal sebagai tempel. Dalam perjalanan itu, Gani terpesona melihat pepohonan lebat di sepanjang sisi sungai. Bahkan ia beberapa kali melihat orangutan berayun dari satu dahan ke dahan lainnya. Setibanya di kampung, Gani disambut oleh Pak Burhan, kepala dusun setempat. Pak Burhan mengajak Gani menginap di rumahnya untuk malam itu karena hari sudah beranjak petang dan Gani sangat lelah. Kampung tersebut belum memiliki penerangan listrik, sehingga masyarakat masih menggunakan lampu minyak. Namun, di rumah Pak Burhan, sudah ada mesin diesel yang membuat lampu menyala kala malam. Selain itu, Pak Burhan juga memiliki televisi hitam putih dengan parabola, satu-satunya televisi di kampung tersebut. Seperti malam-malam sebelumnya, malam itu orang-orang kampung berkumpul di rumah Pak Burhan untuk menonton televisi. Sementara orang-orang sibuk menonton, Gani mengamati penduduk sekitar. Banyak anak-anak yang diperkirakan akan menjadi muridnya. Di antara para penonton, Gani melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya. Gadis itu memiliki rambut panjang, kulit bersih, mata yang tajam, dan senyum manis yang memikat. Pak Burhan memperkenalkan gadis itu sebagai Rara, gadis tercantik di kampung. Gani terkaget hingga terbatuk-batuk saat mendengar itu, dan Pak Burhan menenangkannya dengan mengatakan bahwa kekaguman pada Rara adalah hal yang wajar bagi pendatang baru. Di antara kerumunan penonton, ada 2 gadis yang sibuk menggosipkan Gani dari kejauhan. Mereka adalah Ida dan Bunga, 2 gadis yang dikenal sebagai penyebar berita paling top di kampung itu. Ida berbadan gemuk, sementara Bunga berbadan tinggi semampai. Mereka bukan menonton televisi, melainkan lebih tertarik membicarakan Gani, sang guru baru yang menjadi perbincangan hangat di kampung. Malam itu, Gani tidur dengan lelap karena kelelahan. Ia merasa bahwa malam itu adalah awal dari hari-hari barunya. Namun, malam yang gelap itu sepertinya menyimpan misteri tentang apa yang akan terjadi esok hari dan seterusnya. Keesokan harinya adalah hari Minggu, hari di mana Gani belum harus ke sekolah. Hari itu ia berencana untuk pergi ke rumah dinas guru, melihat-lihat dan membersihkannya. Dari Pak Burhan, Gani mendengar bahwa rumah dinas itu baru saja ditinggalkan oleh guru sebelumnya sekitar 5 bulan yang lalu. Ditemani Pak Burhan, Gani berjalan ke ujung kampung, melewati rumah-rumah penduduk yang berbentuk rumah panggung. Beberapa anak bermain gasing di sepanjang jalan yang mereka lalui. Gani merasa langkah kakinya ringan karena suasana kampung yang menyenangkan. Rumah dinas guru tersebut masih tergolong baru karena dibangun oleh pemerintah 2 tahun yang lalu. Ketika Gani masuk ke dalam rumah, ia melihat banyak debu dan sarang laba-laba menghiasi dinding-dinding. Beruntung, Gani sudah menyiapkan alat bersih-bersih yang dipinjam dari Pak Burhan. Rumah itu kecil, terdiri dari ruang tamu, 1 kamar tidur, dan dapur dengan beberapa peralatan dapur yang berdebu. Ketika Gani memeriksa seluruh isi rumah, ia menemukan ranjang kayu di kamar tidur. Namun, Gani terkejut saat membuka pintu belakang. Tepat di belakang rumah, sekitar 10 meter jauhnya,
berdiri deretan nisan kayu yang mulai melapuk. Gundukan-gundukan tanah yang dilihat Gani jelas menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pekuburan. Ia bergidik ketakutan dan dengan cepat menutup pintu belakang rumah. Meskipun masih sedikit terkejut, ia mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia merasa ingin kembali ke rumah Pak Burhan. Namun ia tidak enak hati karena sudah berjanji akan tinggal di rumah dinas itu. Ia kembali mengingat tujuannya datang ke kampung ini adalah untuk mengabdi. Dalam pikirannya, ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa kuburan hanya berisi orang mati. Pada siang hari, Gani merasa sangat lelah. Ia berbaring di atas tikar pandan yang telah dibawakan oleh Pak Burhan pagi tadi dan sudah diletakkan di atas ranjang kayu. Angin berhembus melalui celah-celah dinding rumah, membawa udara hutan yang sejuk. Udara tersebut mengantarkan Gani ke dalam tidur yang lelap dan tenang. Gani terbangun saat hari sudah gelap. Ia panik karena hanya melihat kegelapan di sekelilingnya. Ia lupa meminjam lampu minyak dari Pak Burhan. Meraba-raba di dalam tasnya, ia mencari senter yang dibawanya. Setelah menemukannya, ia keluar rumah dan menutup pintu. Ketika ia membuka pintu depan, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Di depan matanya, barisan nisan terlihat jelas. Bulu kuduknya berdiri karena ngeri. Bukankah tadi kuburan itu hanya ada di belakang rumah? Atau mungkin ia masih mengigau hingga salah membuka pintu? Dengan perasaan takut, ia berlari ke pintu yang lain dan membukanya. Namun pemandangannya sama saja. Kuburan-kuburan itu tetap ada di depan matanya. Gani menutup pintu dengan keras dan mulai merapal doa yang ia bisa. Kemudian, ia membuka pintu depan dengan perlahan. Gani terkejut hampir melempar senternya ketika melihat Pak Burhan berdiri di sana. Pak Burhan menyapanya dengan ramah, bertanya apakah Gani sudah makan. Gani menyeka keringat dari wajahnya dan menjawab dengan lirih bahwa ia belum makan. Malam itu, Gani makan malam di rumah Pak Burhan. Pak Burhan memberitahunya bahwa jika Gani perlu belanja keperluan, ada warung di ujung kampung. Meskipun harga barang-barang di sana agak mahal karena biaya distribusi yang tinggi dari kota ke kampung tersebut. Gani pun bertanya dengan malu tentang kamar mandi di rumah dinasnya. Pak Burhan menjelaskan bahwa di kampung itu tidak ada kamar mandi. Semua orang mandi di sungai, di tempat yang disebut lanting. Gani teringat saat ia datang dan melihat warga mandi di lanting, dengan anak-anak melompat riang ke air yang sejuk. Ia merasa perlu mandi karena tubuhnya kotor setelah beres-beres rumah. Pak Burhan memanggil anaknya, Jafar, yang berusia 11 tahun, untuk menemani Gani ke sungai. Bersama Jafar, Gani berjalan menuju sungai di bawah langit malam yang cerah dengan hamparan bintang. Meskipun malam terasa dingin, air sungai terasa hangat dan segar saat Gani berendam di sana. Mereka berbincang-bincang untuk mengisi keheningan malam, meskipun banyak kosakata Jafar yang tidak Gani mengerti. Saat berendam, Gani melihat pemandangan yang tidak biasa di seberang sungai. Di antara rimbunan pohon, ia melihat sebuah bola api yang melesat cepat. Gani bertanya-tanya apakah itu meteor, namun Jafar mematung dan tidak menjawab. Dengan wajah panik, Jafar mengajak Gani untuk segera pulang. Merasa ada yang tidak beres, Gani segera menyelesaikan mandinya dan mereka pulang dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah Pak Burhan, Gani menceritakan apa yang ia lihat. Pak Burhan menjelaskan bahwa itu adalah pulung santet atau guna-guna yang masih sangat dipercaya oleh penduduk setempat. Namun, ia meyakinkan Gani bahwa tidak akan ada bahaya selama Gani tidak membuat masalah. Baru 2 hari di kampung tersebut, Gani sudah mengalami 2 peristiwa mistis. Ia merasa ingin menginap di rumah Pak Burhan saja malam itu, namun tidak ingin merepotkan. Ketika malam semakin larut, Gani berpamitan untuk pulang. Pak Burhan memberikan lentera untuk dibawa pulang dan menawarkan agar Jafar menginap di rumah Gani malam itu, agar Gani tidak sendirian dan lebih mudah beradaptasi dengan rumah baru. Malam itu, Jafar tidur bersama Gani di rumah dinas. Jafar cepat terlelap, namun bayangan kejadian hari itu membuat Gani sulit tidur. Tempat baru ini masih terasa asing baginya, dan ia hanya bisa berharap semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya adalah hari yang penuh kegembiraan sekaligus ketegangan bagi Gani. Ia akan memulai hari pertamanya mengajar di sekolah yang terletak di pelosok Kalimantan.
Sekolah itu dibangun dari kayu dengan dinding-dinding yang sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ada 3 kelas yang dipisahkan oleh sekat sederhana di tengahnya. Ketika Gani tiba di sekolah, anak-anak sudah berbaris rapi di depan bangunan, menanti kehadiran guru baru mereka. Suasana pagi itu begitu cerah, namun di dalam hati Gani, ada rasa cemas karena ia belum melihat kehadiran Pak Kepala Sekolah yang seharusnya menyambutnya. Anak-anak menatap Gani dengan penuh rasa penasaran, membuatnya merasa sedikit canggung. Ketika Gani sedang berdiri terdiam dan kebingungan, tiba-tiba terdengar suara lonceng yang menggema di udara, mengejutkan Gani dan anak-anak. Seorang pria berusia 50-an baru saja membunyikan lonceng tersebut, menandakan dimulainya kegiatan belajar mengajar. Pria itu, yang ternyata adalah Pak Ridwan, kepala sekolah di sana, menyapa Gani dengan hangat. Dari logat bicaranya, Gani segera mengenali bahwa Pak Ridwan juga seorang pendatang. Pak Ridwan memperkenalkan dirinya dan mengekspresikan rasa senangnya atas kedatangan Gani. Pak Ridwan menjelaskan bahwa selama ini, ia mengajar sendirian karena tidak ada guru lain yang tersedia. Hal ini cukup mengejutkan Gani, yang awalnya berpikir bahwa setidaknya ada 6 guru untuk 6 kelas. Pak Ridwan, yang sebenarnya adalah guru agama, terpaksa mengajar semua mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Pak Ridwan kemudian memperkenalkan Gani kepada murid-murid sebagai guru baru mereka. Anak-anak tampak senang dan antusias, kini mereka memiliki guru selain Pak Ridwan. Pak Ridwan menjelaskan bahwa Gani akan mengajar kelas 4-6, sedangkan ia sendiri akan mengajar kelas 1-3. Meskipun Gani merasa bahwa Pak Ridwan lebih berpengalaman, Pak Ridwan dengan rendah hati mengakui bahwa Gani pasti lebih pintar dan mampu mengajarkan anak-anak tersebut dengan baik. Gani merasa kagum dengan kerendahan hati dan dedikasi Pak Ridwan. Pak Ridwan tinggal di kampung sebelah yang berjarak sekitar 10 km dari sekolah. Ia biasanya menunggu waktu istirahat di bawah pohon akasia di depan kelas karena tidak ada ruang guru yang tersedia. Untuk mencapai sekolah, Pak Ridwan harus naik sepeda atau terkadang menumpang perahu warga. Gani terkejut mendengar jarak yang harus ditempuh Pak Ridwan setiap hari, namun ia menyadari bahwa di daerah ini, kampung-kampung memang berjauhan. Ketika Gani menanyakan mengapa Pak Ridwan tidak tinggal di rumah guru yang sudah lama kosong, Pak Ridwan hanya menjawab dengan nada misterius, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya enggan tinggal di rumah tersebut untuk waktu yang lama. Hari itu berlalu dengan normal. Gani mulai mengenal warga sekitar dan merasa semakin terbiasa dengan rumah yang ia tinggali. Meskipun ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya, tidak adanya toilet di rumah tersebut. Ia harus berjalan jauh ke sungai hanya untuk buang air. Urusan buang air ini ternyata lebih merepotkan dibandingkan dengan gangguan-gangguan mistis yang pernah ia alami beberapa waktu lalu. Gangguan-gangguan tersebut kini dianggap Gani sebagai cara alam menyambutnya, dan ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Suatu malam, perut Gani terasa sangat sakit hingga ia tidak dapat menahannya lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam ketika ia mengambil senter dan segera pergi ke sungai. Setelah masuk ke dalam bilik jamban dan mengunci pintu dari dalam, Gani merasakan keheningan malam yang begitu mencekam. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara tangisan yang diiringi oleh kejebakan air. Suara tersebut membuat bulu kuduk Gani merinding. Ia segera menyelesaikan urusannya di jamban dan keluar perlahan-lahan. Di ujung lanting, dilihatnya seorang gadis duduk dengan lentera di sampingnya. Pantulan cahaya lentera itu membuat Gani mengenali wajah terindah yang pernah ia lihat, yaitu Rara. Rara duduk sambil menggosok matanya, tampak seperti baru saja menangis. Tanpa berkata apa-apa, Rara mengambil lentera dan berdiri, kemudian berjalan meninggalkan Gani di atas kayu yang berderit. Gani ingin mengejar Rara, namun perutnya kembali terasa sakit sehingga ia terpaksa masuk ke bilik jamban lagi. Beberapa saat kemudian, suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih sedih dan menyayat hati. Setelah menyelesaikan urusannya, Gani kembali keluar dari jamban. Tepat sebelum pintu dibuka, ia mendengar suara seseorang menyeburkan diri ke sungai. Gani memanggil nama Rara, namun tidak ada jawaban. Tidak ada lentera yang tersisa, hanya keheningan malam. Gani menyenter ke arah sungai dan sekeliling lanting, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin saja itu hanya halusinasinya.
Dengan hati yang cemas dan penuh was-was, Gani pulang ke rumah, terus memikirkan apakah benar Rara yang menyeburkan diri ke sungai malam itu. Pagi itu, Gani memulai pelajaran dengan perasaan yang tidak tenang. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Rara, gadis yang ditemuinya malam sebelumnya di pinggir sungai. Sejak pertemuan tersebut, Gani terus bertanya-tanya apakah Rara baik-baik saja. Saat jam istirahat tiba, Gani memutuskan untuk duduk di depan sekolah, berharap bisa menenangkan pikirannya. Ia memperhatikan sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran Rara. Ketika pandangannya menyapu halaman sekolah, ia melihat Bunga dan Ida yang sedang berjalan membawa cucian dari sungai. Gani segera berlari menghampiri mereka, berharap mendapatkan kabar tentang Rara. Gani memanggil nama Bunga dan Ida dengan nada yang penuh harap. Bunga menjawab dengan senyum yang lebar, sementara Ida hanya memainkan rambutnya, tanpa acuh tak acuh. Gani bertanya apakah mereka melihat Rara pagi itu. Bunga, dengan nada menggoda, menjawab bahwa ia pikir Gani akan bertanya tentang mereka, bukan Rara. Gani mencoba menjelaskan alasannya, tetapi Bunga memotongnya dengan candaan, mengira ada sesuatu antara Gani dan Rara. Gani tidak melanjutkan ceritanya, merasa bahwa lebih baik tidak membahas lebih lanjut. Bunga akhirnya memberitahu bahwa mereka memang bertemu Rara di sungai, namun Rara sudah buru-buru pulang. Mendengar itu, Gani merasa lega. Rara ternyata baik-baik saja, meskipun suara tangisan yang didengarnya malam sebelumnya masih menjadi misteri yang membayangi pikirannya. Berurusan dengan Bunga dan Ida ternyata cukup rumit. Tidak butuh waktu lama bagi gosip untuk menyebar di penjuru kampung bahwa Gani menyukai Rara. Meskipun pada kenyataannya Gani memang memiliki perasaan tersebut, ia belum pernah secara terang-terangan mengatakannya kepada siapapun. Namun, suatu hari ketika Gani sedang berbelanja bahan makanan di warung, ia mendengar percakapan dari Uju Idau yang sedang nongkrong sambil minum kopi di depan warung. Uju Idau dengan nada mengejek menyebut bahwa Gani sedang mengincar Rara, dan menyarankan agar Gani mencari wanita di kota saja. Gani mencoba bertingkah normal dan menjawab bahwa itu hanya gosip belaka. Ia segera beranjak pergi dari warung dengan hati yang sedikit kecewa. Di saat yang bersamaan, Rara datang ke warung untuk berbelanja. Mereka berselintasan tanpa saling menatap, meskipun Gani sungguh ingin melihat matanya. Ketika sedang mandi di sungai bersama Jafar, seorang anak kecil di kampung itu, Jafar tiba-tiba bertanya apakah Gani menyukai Rara. Gani terkejut mendengar pertanyaan tersebut dan bertanya siapa yang mengatakan hal itu. Jafar menjawab bahwa semua orang di kampung sudah mengetahuinya. Gani mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut dengan alasan bahwa Jafar masih terlalu kecil untuk membahas soal perasaan. Namun, Jafar melanjutkan dengan memperingatkan Gani agar tidak menyukai Rara, karena guru sebelum Gani juga mengalami nasib yang sama. Guru tersebut akhirnya meminta dipindahkan dengan alasan kesehatan. Bahkan saat petugas dinas datang, ia tampak seperti orang gila. Orang kampung percaya bahwa itu hanya akting karena tidak betah tinggal di kampung tersebut. Suatu hari Minggu, Gani memutuskan untuk membersihkan area depan rumah dinasnya. Rumput-rumput liar sudah tumbuh tinggi, sehingga ia menghabiskan hari itu dengan menebasnya. Ia juga membersihkan bagian samping dan belakang rumah. Soal kuburan di dekat rumah itu, ia sudah tidak lagi khawatir. Sudah 3 bulan berlalu tanpa kejadian aneh. Saat sedang membersihkan rumput, atau yang biasa disebut mabau di kampung itu, Gani menemukan sebuah botol kecil berisi minyak yang tersembunyi di antara rumput. Botol yang ditutup dengan potongan kain itu menimbulkan rasa penasaran di hati Gani, sehingga ia memutuskan untuk menyimpannya di saku celana. Malam itu, keadaan menjadi mengerikan. Sekitar pukul 12 malam, Gani terbangun oleh suara ketukan keras di dinding rumahnya. Ia terjaga dengan perasaan was-was, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia keluar dan membuka pintu depan. Betapa kagetnya Gani melihat bahwa pekuburan kini tampak berada di depannya. Ia segera berlari ke pintu belakang, namun pemandangan yang sama juga tampak di sana. Aroma busuk yang menyengat menambah suasana mencekam. Gani merasa panik dan bingung. Ia kembali ke pintu depan, hanya untuk menemukan kuburan di sana lagi. Dalam kepanikan, ia melompat keluar dan mendapati dirinya dikelilingi oleh kuburan.
Kakinya terasa semakin dingin dan ia akhirnya kehilangan kesadaran. Gani terbangun pagi itu oleh rintik hujan yang turun. Ia mendapati dirinya terbaring di depan teras rumahnya. Tubuhnya terasa begitu lelah dan demam mulai menyerang. Ia bertanya-tanya apakah kejadian malam itu hanya mimpi, namun posisi tidurnya yang berpindah membuatnya ragu. Meskipun merasa tidak enak badan, Gani tetap pergi ke sekolah pagi itu. Namun, saat sedang mengajar, ia kembali pingsan, membuat semua orang panik. Ketika Gani sadar, ia mendapati dirinya berada di rumah Pak Burhan. Di luar, ia mendengar Pak Burhan dan Pak Ridwan sedang berbincang. Gani keluar dengan tubuh yang lemah dan disambut oleh Pak Ridwan yang senang melihatnya sudah bangun. Pak Burhan menyarankan agar Gani istirahat dulu sambil menunggu bidan desa dari kampung sebelah. Gani lalu menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, termasuk menemukan botol kecil berisi minyak. Pak Burhan menjelaskan bahwa botol tersebut mungkin sudah lama berada di sana dan bukan ditujukan untuk Gani. Menurut Pak Burhan, botol itu adalah pulongan, sebuah santet atau guna-guna. Meskipun demikian, memusnahkan barang itu tidak semudah yang dibayangkan. Pak Ridwan menawarkan diri untuk membawa dan mengamankan botol tersebut, berharap situasi akan menjadi lebih baik bagi Gani. Pak Ridwan memasukkan botol itu ke dalam sakunya dengan hati-hati. Ia masih bertanya-tanya dalam hati mengapa botol tersebut ada di situ jika guna-guna itu tidak ditujukan padanya. Pikiran ini membawa Gani teringat akan cerita Jafar tentang guru sebelumnya yang dianggap pura-pura gila oleh penduduk setempat. Pikiran Gani pun melayang, membayangkan kemungkinan yang mengerikan. Bagaimana jika guru tersebut memang benar-benar gila? Sejak kedatangannya untuk mengajar, Gani merasa bahwa ia malah mendapatkan teror yang tak berkesudahan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian di rumah dinas guru di masa lalu terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Selain itu, perasaannya terhadap Rara, gadis desa yang manis, menambah beban pikirannya. Setelah botol itu diamankan oleh Pak Ridwan, suasana di sekolah kembali tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu. Kegiatan di sekolah pun berjalan normal seperti biasa. Namun, hubungan antara Gani dan Rara tetap stagnan. Meskipun gosip tentang mereka beredar di kampung, keduanya masih belum berani mengambil langkah lebih jauh. Waktu terus berlalu, dan tanpa terasa, sudah 5 bulan Gani mengajar di sekolah tersebut. Anak-anak sangat senang diajar oleh Gani karena ia adalah guru yang tekun, rajin, dan sabar. Sikapnya yang lembut sangat berbeda dengan guru sebelumnya yang temperamental dan sering menghukum murid-murid dengan kekerasan. Gani sudah mengenal seluruh orang di kampung itu, dan penduduk setempat sangat menyukainya. Kebaikan hati dan keramahan Gani membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak jarang, Gani ikut membantu warga di ladang untuk merasakan pengalaman yang tidak ia dapatkan di kota. Keakraban ini semakin menguatkan posisinya sebagai guru yang dicintai. Suatu malam, ketika orang-orang kampung berkumpul untuk menonton televisi, Jafar mendekati Gani. Ia menyentuh lengan Gani yang sedang fokus menonton acara di layar kaca. Perlahan, Jafar menyelipkan sebuah surat ke tangan Gani tanpa berkata apa-apa. Gani heran dan penasaran dengan isi surat tersebut, namun ia memutuskan untuk membacanya nanti. Jafar memberikan kode dengan bibirnya, mengisyaratkan kepada gadis yang duduk di pojokan, Rara. Jantung Gani berdegup kencang. Ia menyelipkan surat itu ke saku celananya dan mencoba kembali fokus menonton, meski pikirannya terus melayang ke surat tersebut. Ketika ia tidak lagi bisa menahan rasa penasaran, Gani memutuskan untuk pulang dan membuka surat itu di kamarnya. Di bawah cahaya lentera yang redup, Gani membuka dan membaca surat dari Rara. Isinya adalah permintaan maaf Rara karena telah lancang mengirim surat. Rara menyarankan agar mereka membicarakan gosip yang beredar di kampung. Ia mengajak Gani untuk bertemu di lanting besok siang pukul 2. Jantung Gani berdegup semakin kencang. Ini akan menjadi pertemuan resmi pertama mereka setelah berbulan-bulan hanya saling menyapa dengan rasa malu. Keesokan paginya, Gani tidak dapat fokus mengajar. Pikirannya terus melayang kepada Rara dan apa yang akan dibicarakan. Setelah selesai mengajar, Gani bersama Jafar menunggu di tepi sungai. Rencana mereka adalah agar Jafar berpura-pura berenang ketika Rara datang,
sehingga pertemuan Gani dengan Rara tampak tidak disengaja. Tepat pukul 2, Rara datang membawa banyak pakaian kotor seolah-olah hendak mencuci. Jafar pun segera melompat ke sungai, sementara Gani duduk di ujung lanting, tampak menyemangati Jafar. Percakapan antara Gani dan Rara dimulai dengan hati-hati. Rara menanyakan kebenaran gosip yang beredar di kampung. Gani terdiam sejenak, tidak menyangka Rara akan langsung menanyakan hal tersebut. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa jika gosip itu tidak benar, ia harus tegas menjelaskan perasaannya. Namun, jika gosip itu benar, ia juga harus tegas melamar Rara. Waktu seolah berhenti bagi Gani. Ia merasakan campuran emosi yang begitu kuat. Rara kemudian menceritakan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Rara dilahirkan dengan kemampuan aneh, ia dapat melihat sosok yang tidak dapat dilihat orang lain. Orang-orang menyebutnya indigo. Sejak lahir, Rara memiliki kembaran gaib yang selalu menemaninya. Kembaran ini selalu melindungi dan membela Rara, bahkan seringkali mencampuri kehidupannya. Ini membuat Rara tidak punya banyak teman, karena setiap kali ada yang mencoba menyakitinya, kembarannya akan mengambil tindakan. Pernah suatu waktu, seorang anak yang membuli Rara tiba-tiba sakit perut parah, tidak sembuh sampai Rara memaafkannya. Guru yang pernah memukul Rara juga mengalami hal serupa, hingga akhirnya sembuh setelah Rara meminta kembarannya untuk memaafkannya. Kembaran gaib Rara juga ikut campur dalam urusan jodoh, sehingga Rara tidak pernah memiliki kekasih. Salah satu pria yang pernah menaruh hati pada Rara adalah Uju Idau. Namun, Rara tidak memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Tanpa harus ditunjukkan sisi buruknya, Rara sudah tahu bahwa Idau memiliki perangai yang buruk. Idau dikenal sebagai pemabuk, pejudi, dan maling kambuhan. Ketika uangnya habis, ayam-ayam di kampung mulai hilang satu persatu, dan kemudian Idau menghilang dari kampung, tinggal di tempat lain selama berbulan-bulan. Rara juga pernah bercerita bahwa Idau mencoba memeletnya melalui minuman, tetapi kembaran gaibnya memperingatkannya sehingga Rara tidak meminum minuman tersebut. Kembaran Rara pernah mengatakan ingin mengusili Idau, tetapi Rara melarangnya karena menurutnya Idau belum melakukan tindakan yang berlebihan terhadapnya. Rara hanya meminta agar dirinya dilindungi saja. Namun, kembarannya itu tidak mendengarkan permintaan Rara. Idau tetap diusili, sehingga kelaminnya dibuat bengkak. Hal ini membuat Rara marah karena kembarannya tidak mendengarkan perkataannya, sehingga dia mencari bantuan dari orang pintar. Rara ingin terlepas dari kembarannya. Rara kemudian menceritakan bahwa yang membantunya adalah seorang dukun sakti bernama Aikaro, yang usianya sudah sangat tua, sekitar 80 tahun. Aikaro memisahkan Rara dari kembarannya. Malam itu adalah malam ketika Gani pertama kali bertemu Rara di lanting. Rara merasa sedih melepaskan kembarannya, tetapi emosi yang menguasainya membuatnya yakin untuk melakukannya. Jadi, terjawablah misteri siapa yang menangis malam itu. Aikaro tinggal di kampung yang cukup jauh dari kampung mereka, tetapi karena kesaktiannya, dia cukup dikenal di berbagai tempat. Aikaro telah membaca cerita-cerita tentang Gani dan menyatakan bahwa Gani adalah laki-laki yang baik dan cocok untuk Rara. Ketika Gani datang ke kampung, Aikaro memberitahu Rara bahwa Gani adalah pria yang baik dan dia akan sangat setuju jika Rara berjodoh dengan Gani. Karena Gani tidak kunjung mendekati Rara, maka Rara yang memulai lebih dulu. Gani adalah satu-satunya laki-laki yang disetujui oleh Aikaro. Gani merasa senang dengan semangat Rara yang berani bicara lebih dulu daripada menunggu orang lain bertindak. Pada saat itu, Rara juga merasakan jantungnya berdebar-debar. Aliran sungai tiba-tiba tampak bergelombang. Jafar, yang sedang berenang, merasa panik dan segera naik ke lanting. Situasi ini membuat Gani merasa heran, tetapi Rara hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mungkin ada yang senang. Tidak berapa lama kemudian, Bunga dan Ida datang membawa pakaian kotor. Rara buru-buru menyelesaikan cuciannya. Gani melepas bajunya dan melompat ke sungai, sementara Jafar naik ke lanting karena jemarinya mulai keriput. Gani berenang hilir mudik, meluapkan kebahagiaannya. Jika tidak ada Bunga dan Ida, mungkin dia sudah meneriakkan nama Rara agar burung-burung di seberang sana tahu bahwa dia mencintai Rara. Tanpa perlu berteriak sekalipun,
Melihat Rara dan Gani berduaan saja sudah membuat Bunga dan Ida punya bahan gosip baru. Berita hangat itu segera beredar di seluruh kampung. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Uju Idau, yang merasa gera mendengar bahwa pujaan hatinya dekat dengan guru dari kota. Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu, mengungkap hubungan antara Uju Idau, Rara, dan guru sebelumnya yang bernama Suta. Suta adalah seorang pria berusia 25 tahun yang dipindahkan dari kabupaten lain karena memiliki kasus di sekolah sebelumnya. Sejak datang ke kampung itu, Suta jatuh hati pada Rara. Setiap hari, dia selalu berusaha mendekati Rara. Rara merasa risih karena dia tidak menyukai Suta. Kabar bahwa Suta adalah guru yang berperangai buruk juga sudah sampai ke telinga Rara. Suta jarang sekali ikut mengajar, membiarkan Pak Ridwan mengajar sendirian dengan berbagai alasan. Ketika dia masuk kelas, ada saja murid yang dipukulnya. Sifatnya yang temperamental dan tidak sabaran membuat anak-anak takut, meskipun mereka tetap merasa sedikit senang karena setidaknya ada 2 guru di sekolah mereka. Kabar bahwa Suta mengejar Rara tersebar di seluruh kampung berkat Bunga dan Ida. Orang tua Rara setuju dengan hubungan itu karena mereka berharap punya menantu seorang pegawai negeri. Namun, Uju Idau merasa tidak rela jika Rara dicuri dari hatinya. Kembaran gaib Rara juga sudah berang dibuatnya. Perut Suta membengkak selama 7 hari 7 malam, kejadian yang cukup menghebohkan kampung. Pada hari ke-8, Suta muntah darah. Itu semua terjadi karena Rara meminta kembarannya berhenti. Orang-orang kampung heboh karena percaya bahwa Pak Guru Suta mendapat kiriman guna-guna, padahal guna-guna yang sesungguhnya belum dikirim oleh Uju Idau. Ketika Idau akhirnya mengirim guna-guna, teror tiada henti menyerang Suta. Botol yang ditemukan Gani adalah salah satu bukti dari serangan tersebut. Suta mengalami gangguan jiwa yang serius hingga akhirnya Dinas Pendidikan memutuskan untuk memindahkannya ke kota agar mendapat perawatan yang layak. Kondisi ini membuat Suta semakin jauh dari kampung dan kehidupan yang telah ia kenal. Di sisi lain, Rara dan Gani jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Mereka hanya bisa saling berkirim surat melalui Jafar. Rencana Gani untuk melamar Rara saat libur sekolah menjadi satu-satunya harapan yang membuatnya terus bertahan. Gani merasakan kebahagiaan luar biasa telah menemukan pujaan hatinya, Rara Nur Salamah. Namun, malam yang mengerikan itu tiba. Malam paling menakutkan dalam hidup Abdul Gani, guru dari kota. Pada pukul 12 malam, Gani masih terjaga. Hujan turun deras di luar, petir menyambar, dan gemuruh bersahutan. Ia sedang menulis surat untuk Rara ketika tiba-tiba seluruh rumah seperti digedor puluhan orang. Gani kaget, menyalakan senter, dan membuka jendela. Di luar, ia melihat pemandangan makam yang seharusnya berada di belakang rumahnya. Tanah di sekelilingnya dipenuhi genangan darah. Hujan itu berwarna merah. Panik, Gani berusaha melafalkan doa-doa, namun ketika ia membuka mata, sesosok pocong menyeringai di depannya. Gani berusaha melepaskan diri, mencekik pocong itu hingga mata pocong itu meleleh keluar. Bau busuk menyengat dari lendir di tangan Gani. Ia menutup jendela rapat, namun suara itu semakin jelas terdengar. Tidak berhenti di situ, perutnya terasa sangat sakit. Gani terduduk menahan rasa sakit di perutnya yang perlahan-lahan membengkak. Ia mengerang, masuk ke kamar, dan mencoba bersembunyi di dalam selimut. Tetapi selimut itu semakin kencang mencekiknya. Tubuh Gani remuk dan akhirnya ia pingsan. Gani terbangun di bawah guyuran hujan, kali ini tubuhnya dibungkus kain kafan. Ia terbaring di dalam lubang kuburan, dikelilingi oleh 10 orang yang menyeringai dan mulai menimbunkan tanah ke tubuhnya. Gani berusaha bangkit dan merobek kain kafan yang membungkusnya, namun orang-orang itu terus menimbun tanpa peduli. Gani terengah-engah berusaha keluar dari lubang kubur, berlari meninggalkan orang-orang itu. Namun, makam itu seperti tidak berujung. Sementara ia berlari, dari makam-makam tersebut keluar mayat-mayat yang disebut hantu bangkit. Mayat-mayat itu menyeringai dan berusaha mengejarnya. Gani berusaha menghindar, tapi cakaran-cakaran mayat itu melukai badannya, membuatnya merasakan perih yang luar biasa. Ia mencabut nisan dan menghantamkan pada mayat-mayat itu, tetapi ia kalah jumlah.
Gani terjatuh ke dalam lubang kubur lagi, sementara 10 orang itu tetap menimbun. Perlahan, Gani mengenali wajah orang-orang itu. Semuanya memiliki wajah Idau yang menyeringai. Dalam keadaan panik, Gani teringat Rara, dan menyadari bahwa kini tidak ada yang menjaga Rara. Idau bisa melakukan apapun pada Rara. Pada malam yang sama, warga kampung panik karena di tengah hujan deras terdengar teriakan seseorang berlari. Orang itu adalah Pak Guru Gani. Ia berlari dengan baju yang robek karena dirobek oleh dirinya sendiri. Berteriak-teriak membuat warga kaget dan keluar rumah. Pak Burhan, yang mengetahui kejadian itu, langsung mengajak warga untuk mengamankan Gani. Pak Burhan pernah melihat kejadian yang mirip pada Pak Guru Suta sebelumnya. Warga berusaha menangkap Gani, tetapi Gani terus melawan dengan tenaga yang luar biasa. Ia bahkan mengambil kayu dan memukuli beberapa warga. Dalam kekacauan itu, Gani berjalan mundur sambil menghalau warga. Tanah becek sisa hujan membuat jalan licin, dan di sebuah jalan yang menurun, Gani tergelincir dan jatuh terlentang. Orang-orang berusaha menggapainya, tetapi wajah Gani menunjukkan ketakutan yang mendalam. Rara, yang terbangun mendengar kabar itu, segera berlari ke arah Gani dan meraih tangannya, menggenggamnya erat. Gani merasakan tangan lembut menggenggam tangannya, namun dalam benaknya, Idau terus menguburnya dengan tanah. Dada Gani terasa sesak. Seorang warga yang ditugaskan Pak Burhan untuk memeriksa rumah Gani saat melihat Gani mengamuk tadi, datang membawa botol yang sama dengan yang Gani temukan sebelumnya. Pak Burhan memegang botol itu dan meminta 2 orang untuk pergi ke hulu dan memanggil Aikaro. Pak Burhan mendekati Rara dan menunjukkan botol itu, menyatakan bahwa ada kiriman untuk Pak Guru, meski tidak diketahui siapa yang mengirimnya. Rara, yang teringat sesuatu, meminta izin untuk memusnahkan botol itu. Pak Burhan, meski awalnya ragu, akhirnya setuju. Rara segera berlari ke sungai membawa botol tersebut, sementara warga mengangkat Gani yang tampak lemas ke rumah Pak Burhan. Rara melempar botol itu ke sungai, dan dari dalam sungai muncul sosok yang sudah sangat dikenalnya, kembarannya yang telah menjelma dalam bentuk lain. Sosok itu menjelma menjadi bayangan yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Air sungai yang beriak membawa sosok itu naik ke permukaan, seperti melahirkan kembali sesuatu yang telah lama terkubur. Dengan air mata yang mengalir deras di pipinya, Rara meminta bantuan kembarannya untuk memusnahkan botol itu dan mencari tahu siapa yang mengirimkannya. Tangisan Rara adalah bentuk dari ketakutan dan keputusasaan yang mendalam, sebuah pengakuan bahwa ia membutuhkan bantuan dari kembarannya, meski hubungan mereka tidak selalu harmonis. Keesokan paginya, Aikaro datang. Seorang tua bijaksana dengan aura yang menenangkan, meski usianya telah menginjak 80-an, ia tetap penuh dengan energi spiritual. Kondisi Gani masih sangat payah, ia terlihat seperti orang yang sedang mengigau, terjebak dalam halusinasi yang menghantuinya. Apa yang ia alami hanya terjadi di dalam kepalanya, membuat orang-orang kampung melihatnya seperti orang gila. Pak Ridwan, guru senior di kampung itu, menyerahkan botol yang pernah ditemukan Gani. Aikaro memeriksa botol itu dengan seksama, mengetahui bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gelap yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Aikaro menyadari betapa bahayanya situasi ini. Botol yang pernah ditemukan oleh Gani ternyata adalah media yang digunakan untuk menyerang Pak Guru Suta sebelumnya. Pak Burhan menjelaskan bahwa dulu ia mengira Suta pura-pura gila, tetapi ketika Gani menunjukkan botol itu, ia menyadari bahwa Suta memang dikirim sesuatu yang jahat. Hal itu membuatnya menyuruh warga mencari botol itu di rumah Gani saat Gani mulai menunjukkan gejala yang sama seperti Suta. Aikaro bertanya tentang keberadaan botol yang satunya lagi, dan Rara menjelaskan bahwa ia telah memusnahkannya. Aikaro hanya mengangguk, menyadari bahwa tindakan Rara mungkin telah menyelamatkan banyak nyawa. Dengan menggunakan obat dan mantra dari Aikaro, seminggu kemudian Gani mulai pulih. Ia menceritakan kepada Rara tentang apa yang ia alami, dan Rara menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Kesadaran Gani mulai kembali, namun ingatan tentang peristiwa mengerikan itu tetap menghantuinya. Hal ini memberikan keduanya ikatan yang lebih kuat, karena mereka tahu bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa bersama-sama. Keesokan harinya, kampung dihebohkan oleh berita tentang perahu Uju Idau yang karam.
Teman-temannya berhasil selamat, tetapi Uju Idau hilang tanpa jejak. Desas-desus di kampung mengatakan bahwa ia diterkam buaya. Kejadian ini membuat semua orang terhenyak, terutama Rara, yang merasa kembarannya mungkin ada hubungannya dengan peristiwa itu. Rara tahu bahwa kembarannya, yang kini mengambil bentuk seekor buaya, mungkin telah melakukan sesuatu yang kejam, tetapi ia juga tahu bahwa mungkin itu adalah pembalasan yang pantas untuk semua perbuatan jahat Idau. Ketika libur sekolah tiba, Gani datang ke rumah Rara untuk melamar. Orang tua Rara menyambut Gani dengan penuh sukacita. Mereka merasa beruntung memiliki menantu seperti Gani. Pernikahan segera dilangsungkan dengan meriah, dan Gani resmilah menjadi penduduk kampung itu. Selama 15 tahun berikutnya, Gani mengajar di sekolah kampung, memberikan ilmu dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pindah ke Pontianak sejak tahun 2000-an. Banyak cerita menarik yang Pak Guru Gani miliki selama mengajar di kampung itu, tetapi pengalaman mistis yang pernah dialaminya selalu menjadi cerita yang paling diingat oleh semua orang. Pengalaman itu mengajarkan mereka tentang kekuatan gaib yang kadangkala hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, mengingatkan mereka akan hal-hal yang tidak terlihat tetapi nyata adanya.